Haleluya, silakan duduk. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa di tempat ini. Haleluya, nama saya Pendeta VK Sonya Kristata dan istri saya Dorlima Boru Pardede, dan kami sudah dikaruniai 3 orang anak. Yang nomor 1 laki-laki usia 29 tahun dan sedang menjalani praktek kependetaan dan prakteknya di Jawa Tengah, di daerah Kecamatan Tegal, Jawa Tengah. Dan kemudian yang nomor 2 juga laki-laki, namanya Timotius, dia usia 25 tahun dan dia posisi di Sibolga dan dia kerja di sana dan tinggal di rumah kami di Sibolga. Dan kemudian anak kami yang nomor 3, Indah Trian Elizabeth, dia usia 21 tahun dan dia akan masuk di semester 7 di Universitas Trisakti, Jakarta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami tinggal di Pulau Nias dan di daerah Nias Utara, ya, dan di sebuah kecamatan namanya Kecamatan Lahewa. Sudah hampir 6 tahun kami perintisan lagi di daerah Kecamatan Lahewa tersebut. Dan puji Tuhan, hari ini kami boleh ada di tempat ini. Itu semua anugerah Tuhan dalam rangka akan mengikuti konferensi studi penggembalaan yang diadakan oleh Gereja Pantai Kosta di Indonesia, daerah Sumatera Utara, Aceh, dan juga daerah Pekanbaru. Dan akan diadakan di Sibolangit di Gelora Kasih hari Selasa, Rabu, Kamis 16 sampai 18. Puji Tuhan, oleh Bapak Gembala kami diizinkan untuk tinggal di tempat ini. Mengingat juga Bapak Gembala adalah sahabat saya yang sudah lama sekali, saudaraku ya. Dan puji Tuhan, hari ini dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan di antara Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengikuti apa yang menjadi tema khotbah dalam bulan Juli, yaitu tentang mewujudkan impian. Ya, saya sangat senang sekali dengan tema ini, dan ini menjadi kekuatan bagi kita bersama-sama di dalam Tuhan, bahwa di dalam Tuhan kita semuanya ini diberikan harapan, rencana, dan hal-hal yang luar biasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Dan hari ini saya mau sampaikan kepada kita sekalian tentang impian Rasul Paulus. Ya, dan bagaimana Paulus bisa sampai garis finish menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara siap mendengarkannya? Amin. Haleluya. Mari kita baca Filipi 1 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ya, agak panjang ayatnya supaya lebih mantap. Saya akan bacakan ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan, sekali lagi, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan seterusnya ayat 25, dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Kita baca ayat 26 bersama-sama. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah
karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Puji Tuhan. Kerinduan dan harapan Paulus yang luar biasa sejak dia dipanggil oleh Kristus menjadi hambanya, yaitu dalam hidup dan matinya dia memuliakan Tuhan. Itulah impiannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidupnya, saudaraku. Dan untuk hal itu, saudaraku, maka Paulus mengambil langkah-langkah supaya dia bisa sampai kepada apa yang menjadi impian terbesar dalam hidupnya, saudaraku. Dia memiliki tujuan utama. Dia tetapkan tujuan utama setelah dia kenal Kristus. Dan inilah yang menjadi pelajaran juga buat saudara dan saya. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, mari tetapkan tujuan utama saudara. Saya tetapkan tujuan saya di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Sudah punya tujuan utama di dalam Kristus? Sudah ya? Pasti harus saudara. Dan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1, Paulus berkata kepada jemaat Korintus, turutilah teladanku, sama seperti aku menuruti Kristus. Luar biasa saudaraku. Adakah saudaraku di tempat ini yang mau mengikuti jejaknya Paulus? Mau? Apa? Hidup dan matiku memuliakan Tuhan. Tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi penginjil kemana-mana Bapak Ibu. Tetapi hidup dan matiku memuliakan Tuhan. Mari kita jadikan ini tujuan utama hidup kita. Kalau ini menjadi tujuan utama dalam hidup kita, saudaraku, Tuhan itu sangat bersuka cita melihat kita. Karena memang inilah kerinduan Tuhan bagi kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, supaya sama seperti Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus, saudaraku. Ya. Nah, yang kedua, Paulus berani melangkah. Bahkan kita sudah nyanyi tadi satu pujian, dia berlari-lari kepada tujuan itu untuk memperoleh hadiah. Dalam panggilan sorgawi, Paulus melihat ada hadiah yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk dia, saudaraku. Bukan hadiah dunia, bukan hadiah dalam dunia ini yang dia rindukan, tetapi mahkota kehidupan, mahkota sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Dia melangkah, selangkah demi selangkah. Dia bahkan berlari ketika dia, saudaraku, tahu tujuannya yang jelas yang hendak dia capai. Puji Tuhan. Dia tidak mau malas, ya. Dan mari kita buka dalam Amsal pasalnya yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6, saudaraku, di sana ada nasihat. Kalau saya perhatikan di hadapan saya ada banyak anak-anak muda. Ya, tidak tertutup juga bagi kita para orang tua. Ya. Amsal pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita baca ayat ini 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya, banyak anak-anak muda sekarang ini malas untuk belajar hidup susah, tidak mau sengsara, ya, tidak mau capek-capek, maunya serba instan, cuci piring saja tidak mau. Ya, tapi di sini anak-anak mudanya rajin-rajin cuci piring bantu mama papanya. Ya, itu penting. Dari yang kecil, bangun lebih awal dari orang tua atau dari adik-adik atau dari kakaknya. Bekerja maksimal, saudaraku. Tidak malas. Dan malas itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Orang malas gak masuk surga. Percaya gak? Malas berdoa, malas ibadah, malas
dalam melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai ada malas dalam hidup kita. Ya, mari melangkah terus di dalam Tuhan. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 11, di sana dikatakan hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan. Ketika kita ada di jalurnya Tuhan, ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan menetapkan tujuan-tujuan yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara dan saya untuk kita nikmati di masa yang akan datang. Saya tidak pernah terpikir untuk menjadi seorang pendeta. Saya hobinya olahraga, hobi voli, hobi tenis meja. Saya punya keterampilan bisa main gitar. Sejak saya kelas 1 SMA saya bisa main gitar. Dan kemudian saya jadi pengamen jalanan. Kurang lebih 3 tahun saya ngamen jalanan, Bu, di daerah Probolinggo, Lumajang, Jawa Timur. Ya. Dan banyak kenakalan yang saya perbuat, yang saya lakukan. Maka teman-teman saya heran, kenapa VK jadi pendeta? Itu tidak pernah terpikirkan oleh saya, Bapak Ibu, untuk jadi seorang hamba Tuhan, tidak pernah. Ya. Dan Tuhan panggil saya lewat musik. Pada waktu itu di gereja kami kekosongan pemain musik. Dan setelah itu saya diminta untuk memainkan alat musik. Gendernya musik dunia dengan musik gereja jauh sekali, bertolak belakang. Namun demikian saya tidak menolak untuk menjadi pemain musik. Saya hadir dalam setiap ibadah. Sampai suatu saat saya punya kerinduan yang dalam untuk saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Saya tahu, saya sadar sekarang itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati saya. Ya, amin. Hatiku yang kering selama ini, ya saudaraku, dijamah oleh Roh Kudus. Dilembutkan hati saya, sehingga firman itu tinggal. Benih itu yang memiliki kekuatan yang dahsyat berakar di hati saya, saudaraku. Dan terus menggelora. Saya haus akan Tuhan. Dan seterusnya, saya dikerjain oleh Roh Kudus, dalam tanda kutip ya. Positif maksud saya. Roh Kudus berkarya. Dibuatnya saya rindu untuk dengar firman terus. Sampai muncul kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Bukan jadi pendeta, bukan. Sampai akhirnya saya masuk sekolah Alkitab. Dan setelah itu diterangi dengan firman Tuhan, banyak pelajaran yang saya dapatkan. Dan kemudian ada tantangan. Ya, ada tantangannya apa? Tantangannya itu dosen-dosen saya membuka wawasan. Di luar sana itu masih banyak orang-orang terhilang. Di luar sana masih banyak orang-orang tersesat. Tidak terbeban ke hatimu untuk menyelamatkan mereka, beritakan Injil kepada mereka. Ya, wow, betul juga. Keluarga saya masih ada yang belum percaya Yesus, teman-teman saya dan seterusnya. Ya, tapi tetap bukan untuk jadi pendeta. Tetap bukan itu. Saya ingin melayani Tuhan. Saya ikuti prosedurnya, saya praktek, saya melayani dan akhirnya Tuhan karuniakan jawatan gembala kepada saya. Ya, dan guru, gembala dan guru. Ada 5 jawatan kan dalam Alkitab, saya digembala dan guru, saudaraku. Dan akhirnya inilah jalan hidup saya, saudaraku. Sekarang usia saya sudah 53. Puji Tuhan, ketika ada di dalam Tuhan, perjalanan saya diubahkan oleh Tuhan. Amin. Dulu Petrus menjadi penjala ikan, tapi setelah ketemu Yesus, dia menjadi penjala manusia. Haleluya. Mana lebih enak, ikut jalan Tuhan atau jalan sendiri? Ikut jalan Tuhan. Yang setuju katakan amin ya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ikuti jalan Tuhan, saudaraku. Ya, Tuhan ingin engkau ikuti jalannya. Dan saya percaya Tuhan itu tidak pernah gagal kepada saudara dan saya yang telah dipilihnya. Mungkin kau sekarang keras kepala dengan panggilan Tuhan.
Mungkin kau saat ini tidak terbuka hatimu untuk apa yang menjadi rencana Tuhan dalam Alkitab. Tapi satu saat nanti, saudaraku, engkau akan sampai kepada tujuan Tuhan. Engkau akan semakin disempurnakan dan disempurnakan dan disempurnakan. Sehingga engkau menikmati hidup yang sejati di dalam Tuhan. Karena impian yang sejati ada di dalam Tuhan. Harapan yang sejati adalah hanya di dalam Tuhan. Kalau ini yang ada dalam hidup kita, dimanapun engkau berada, engkau bersuka cita, engkau diberkati oleh Tuhan. Di Pulau Nias, saudaraku, di mana kami ada, di Lahewa, tidak ada mata pencaharian yang begitu dahsyat atau apa begitu, saudaraku ya. Sehingga banyak orang lebih memilih untuk meninggalkan Pulau Nias, meninggalkan Lahewa. Lah saya sebagai hamba Tuhan, saudaraku, kalau secara mata jasmani saya ngapain saya ada di situ? Ya, saya sudah lama di Sibolga, lebih ramai, lebih bagus, prospeknya secara manusia lebih hebat di sana daripada di Pulau Nias. Lebih dari 3 kali sehari di Pulau Nias itu mati lampu. Sehingga saya harus siapkan genset. Ya, di awal-awal saya di sana saya stres. Sampai saya telepon PLN, kenapa mati lampu? Dan seterusnya. Sampai sekarang 6 tahun saya di sana, yang namanya mati lampu itu sudah menjadi hal yang biasa bagi saya. Coba di sini mati lampu. Gak usah lama-lama, setengah jam saja, kira-kira bagaimana? Komplain, ya, dicaci maki itu PLN itu. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena tujuan hidupku bukan egoku, bukan untuk kepentinganku sendiri. Karena Tuhan punya rencana supaya banyak jiwa diselamatkan di sana, maka saya bersuka cita dan bergairah terus di dalam melayani Tuhan. Mengenai kebutuhan hidup bagaimana Pak Pendeta di sana? Saya kan tidak ada gaji Bapak Ibu, ya. Jadi saya tahu bahwa Tuhan itu yang mengutus saya. Saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saya hamba Tuhan, pasti Tuhan fasilitasi, ya enggak? Tuhan siapkan semuanya, saudaraku. Tuhan adakan semuanya. Tahun 2018 ada satu ayat yang luar biasa, tolong dibuka multimedia dalam Markus pasal yang ke 10 ayat 28 mulai. Tolong dibukakan, ya. Ini yang Tuhan teguhkan untuk saya boleh jalani di dalam mengiring Tuhan, peneguhan-peneguhan seperti ini, dan saya deklarasikan Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-28, saudaraku ya. Saya memotivasi kita sekalian untuk menemukan tujuan hidup dari firman. Ya, temukan tujuan hidup dari firman. Markus 10 ayat 28. Begini bunyi firman Tuhan, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, ibunya, atau bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya. Ayat 30 kita baca bersama. 1, 2, 3. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima berapa? 100 kali lipat, .2. Yang pertama apa? Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Nah, saudaraku, puji Tuhan ya. Waktu saya baca ayatnya yang ke-30 ini, saudaraku, .2, di situ ada .2. 100 kali lipat .2. Yang pertama apa? Ya, yang pertama rumah. Berarti rumah ini kan tidak berdiri di atas laut, berdiri di atas tanah. Haleluya. Kita dapatkan tanah, walaupun dengan mencicil 20 kali 37 meter.
Dan kemudian rumah. Tuhan siapkan orang-orangnya untuk membangun rumah dan gereja. Dan kalau ada rumah berarti ada fasilitas. Amin. Tuhan siapkan semua, saudaraku. Puji Tuhan. Saya di Nias tambah gemuk, saudaraku. Puji Tuhan, dulu saya nggak seperti ini. Ya mungkin karena faktor usia juga. Tapi saya tahu saya sejahtera. Masalah hidup ini saya tidak takutkan lagi. Karena saya melayani Raja di atas segala raja. Amin. Itu saudaraku. Saya percaya di antara kita sedang merindukan apa yang menjadi impian atau harapan atau cita-cita saudara. Tetapi saya dorong kepada kita sekalian, ya, miliki tujuan utama adalah untuk hidup dan matimu memuliakan Tuhan saja. Itu kunci, saudaraku. Jangan ada yang lain. Ya, kalau aku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Ya. Ini satu komitmen, katakan komitmen. Bilang sama temannya, ayo komitmen dalam Tuhan dong. Komitmen dong. Haleluya. Agak terkejut saudara sedikit. Ya. Komitmenlah saudara. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah berhutang kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Kemudian saudaraku, kalau yang pertama tadi Paulus menetapkan tujuan hidupnya dalam Kristus, yaitu hidup dan matinya memuliakan Tuhan. Yang kedua, langkah yang diambil oleh Paulus adalah dia berani melangkah. Amin. Berani melangkah di dalam Tuhan, melangkah. Haleluya. Walaupun di depan mungkin ada halangan, hambatan, tapi kalau di dalam Tuhan, halangan, hambatan justru menjadi kesempatan untuk kita melihat tangan Tuhan campur tangan. Amin. Dia lepaskan anugerah, kuasa, kasih karunia-Nya. Dan dengan tantangan itu kita melihat kuasa Tuhan luar biasa. Dan kita akan bersaksi tentang banyak hal kepada orang-orang yang di luar sana. Sehingga mereka semakin cinta akan Tuhan. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang apa? Ya, kemenangan dari Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Tos kiri kanannya katakan, Tuhan kita hebat dan luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, untuk mencapai apa yang menjadi kerinduan Paulus, yaitu memuliakan Kristus baik dalam hidup dan matinya, Paulus harus tahan uji, tahan godaan, tahan tantangan, dan tahan penderitaan. Haleluya. Katakan bertahan dalam penderitaan. Ya, karena inilah yang kita hadapi dalam kenyataan hidup. Ya, tidak semua lancar, tidak semuanya baik-baik mulus saja, saudaraku. Seperti kalau saudara baca di Warta Jemaat, bagaimana perjalanan Yusuf tidak mulus untuk dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, ya kan?
Kenapa? Karena ada karakter-karakter, sifat, keangkuhan dari Yusuf yang harus diselesaikan dulu sebelum dia dipercayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Haleluya. Begitu juga dengan Rasul Paulus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia menghadapi banyak tantangan yang luar biasa. Kalau saudara baca dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 29. Paulus mendaftarkan apa yang menjadi penderitaan di dalam hidupnya. Ya, tetapi dia tetap mau bermegah di dalam Tuhan. Bahkan ada duri di dalam daging, di mana matanya rusak gara-gara aniaya. Dan sudah 3 kali Paulus, saudaraku, berdoa kepada Yesus untuk meminta mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Sebagaimana dia sudah banyak melakukan mujizat kepada orang lain. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan. Tetapi dalam hal duri dalam daging, Paulus tidak mendapatkan kesembuhan. Tujuannya apa? Supaya Paulus tidak meninggikan diri, saudaraku. Itu yang terjadi kepada Paulus. Sehingga Paulus berkata, biarlah kelemahanku ini menjadikan aku lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Karena di mana aku lemah, di situ aku kuat. Katakan amin. Saya tidak tahu penderitaan apa yang saudara sedang hadapi. Namun pandanglah penderitaan yang saudara hadapi sebagai menempa karakter kita di dalam Tuhan. Agar tidak, bahasa Batak mengatakan, si ginjang roha atau sombong atau tinggi hati. Haleluya. Karena Tuhan sebenarnya ingin memberkati kita. Namun Tuhan takut kalau anak-anaknya ini sombong, saudaraku. Akhirnya Tuhan akan proses orang itu. Tuhan akan bentuk orang itu. Dan Tuhan tetap jaga. Sebagaimana Tuhan menjaga Ayub, saudaraku. Amin. Tuhan jaga Ayub. Sampai akhirnya Ayub lulus. Dan dia dipulihkan lagi keadaannya lebih luar biasa lagi. Saya memandang di tempat ini, saudaraku, bahwa yang ada di hadapan saya adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan menerima anugerah yang luar biasa. Lebih dan lebih lagi 2024, 25 dan seterusnya. Dan engkau tidak sombong, tidak tinggi hati. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kekayaanmu, lewat hartamu, lewat hidup, bahkan lewat kematianmu. Amin. Tahan uji, saudaraku. Ya, berbahagialah jika engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kata Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan, karena semuanya itu memproses hidup kita untuk semakin murni di hadapan Tuhan. Ya, haleluya. Siap dipercayakan perkara-perkara besar. Amin. Haleluya. Yang keempat adalah fokus pada target. Ya, fokus pada target. Fokusnya adalah Kristus harus kumuliakan. Itu yang terus fokus. Jalani terus, fokus. The power of focus. Ada kekuatan di dalam fokus, saudara. Luar biasa. Ketika kita fokus, tidak menyimpang kiri dan kanan. Ketika kita melihat sorga yang luar biasa itu yang Tuhan siapkan bagi kita. Oh, haleluya. Itu akan menolong kita untuk membuat kita, saudaraku, semakin luar biasa di dalam Tuhan. Ketika kita fokus, maka kita dapat mengabaikan hal-hal negatif yang seringkali muncul di pikiran kita, ya kan? Dari sekitar kita, hal-hal negatif. Oleh karena itu Paulus katakan dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca ayat itu. Filipi pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-8. Saya senang sekali dengan surat Paulus kepada Filipi ini. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Kita baca 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Fokus kepada hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, suci, yang manis, yang sedap didengar,
yang disebut kebajikan dan patut dipuji, fokus kepada hal-hal itu. Haleluya. Yusuf berhasil mengalahkan godaan Tante Tante Potifar, ya. Luar biasa karena dia fokuskan hidupnya untuk takut akan Tuhan dan membenci dosa dan kejahatan. Amin. Sekalipun ada peluang. Ya, kita sebagai anak Tuhan kita masih seringkali kompromi dengan hal-hal yang negatif, ya. Jujur ya saudaraku, itu penghalang, itu penghambat, membuat engkau tidak sejahtera, saudaraku. Ketika engkau tidak sejahtera, pekerjaanmu tidak beres. Ketika engkau tidak sejahtera, maka sehat menjadi sakit, saudaraku. Penyakit datang, ya. Oleh karena itu mari saudaraku, tanggalkan segala dosa, tanggalkan segala pikiran yang menghambat kesuksesanmu di masa depan. Tetap fokus, amin. Dan yang kelima adalah motivasi dirimu sendiri setiap hari. Ayo kamu bisa. Temanmu di sana udah berhasil. Ya, tapi bukan cemburu, iri hati, bukan ya. Tetapi, wah, temanku di sana tetap setia, tetap bertahan, sukses. Aku juga sama kok, aku makan nasi sama seperti dia. Aku juga minum air putih seperti yang dia minum. Menghirup udara yang sama di beras tagi ini, ya kan? Wah, dia bisa berhasil. Kenapa aku tidak? Ayo maju, ayo bergerak. Katakan kepada dirimu, ya. Hai pikiranku, ayo kau bangun, kau dahsyat, kau luar biasa. Haleluya. Kita buka satu ayat saudaraku dalam Mazmur pasal berapa itu? 139. Ayat ini merema dalam diri saya saudaraku. Ternyata di sini saya harus sampaikan ayat ini mendarat bagi kita sekalian. Haleluya. Mazmur 139 ayatnya yang ke-14. Tolong dibukakan. Mazmur 139 ayat 14. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Haleluya. Kejadian saya dan saudara dahsyat dan ajaib. Puji Tuhan. Haleluya. Walaupun saudara hidungnya mancung ke dalam, ora opo-opo. Nggak jadi masalah mau pesek. Ya, ada teman saya, pendeta saudaraku kecelakaan, hidungnya rusak satu. Akhirnya beginilah hidungnya. Ya, tapi dia tetap setia melayani. Ada banyak anak-anak Tuhan yang minder dengan keberadaannya. Ya, karena semekot. Tahu semekot? Semeter kotor saudaraku. Karena pendekar pendek dan mekar. Karena kutilang kurus tinggi dan langsing. Kenapa kok tidak seperti yang di sana? Aduh, bodinya seperti gitar dari Pulau Nias. Jangan ada yang minder ya. Amin. Mungkin sekolahmu tidak S1, tapi S3, SD, SMP, SMA maksudnya. Gak usah minder. Kejadianmu dahsyat dan luar biasa di dalam Tuhan. Biarpun rambut saudara keriting, terima apa adanya. Haleluya. Masa kalah sama si Komeng? Tahu si Komeng kan? Dia pincang-pincang, tapi dia jadi anggota DPR RI. Kenal kan si Komeng kan? Yamaha selalu di depan, ada seperti itu. Orang dunia bisa seperti itu saudaraku. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara dia. Ya kan? Tapi udah nggak usah kita urusi. Yang penting kita urusi diri kita sendiri. Saya tidak tahu, mungkin ada di sini yang beberapa kali diputuskan oleh pacar, nggak jadi menikah. Ya, kalau ada yang senyum-senyum biasanya ada itu biasanya. Senyum, itu dia. Gak laku-laku. Baik cowok maupun cewek gak laku-laku. Udah setengah abad pak, gak laku pak. Ya siapa suruh saudara stres? Jangan, kalau tujuan hidupmu tidak seperti yang dikatakan Alkitab, hidup matiku untuk memuliakan Tuhan, patutlah engkau stres.
pantaslah engkau gila. Sorry ya sampai seperti itu ya. Karena orang yang tidak di dalam Tuhan itu gila, saudara. Banyak hal dia gila, saudara. Ya, udah narkoba, morfin, ganja, hancur. Itu. Tapi hari ini tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Amin. Kembali kepada Yesus. Tetapkan tujuan hidup saudara. Goal saudara adalah mati dan hidupku untuk memuliakan Tuhan. Untuk apa? Aku dapatkan semuanya itu. Kalau aku mati, binasa, masuk neraka. Lebih baik nggak usah menikah, nggak apa-apa. Yang penting Yesus memuaskan hasrat jiwaku. Hidupku tetap berkenan di hadapan Tuhan. Paulus, dia mati tidak di tengah-tengah keluarganya, ya kan? Dia tidak mati di kampung halamannya, tapi dia mati di penjara, potong lehernya, saudaraku. Peduli amat kata Paulus. Si amat saja nggak peduli, ya kan? Dia tetap setia ikut Tuhan. Yang penting yang menyambut Paulus yaitu Yesus. Katakan amin. Daripada semua orang di dunia menyambut kematianmu, tapi ditolak oleh Tuhan, tidak ada gunanya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, biarlah dorongan firman Tuhan ini bagi kita. Berkat bagi saudara. Menambah iman dan kesetiaan saudara mengikut Tuhan. Tetapkan tujuan. Ambil komitmen. Melangkahlah dengan berani. Ikut Tuhan tidak akan pernah kecewa. Amin. Haleluya. Dan kemudian fokus kepada tujuan. Hilangkan hal-hal negatif. Tahan terhadap godaan, cobaan. Tolak. Tolak untuk bersungut-sungut maksudnya. Amin. Tolak untuk sakit hati, dendam. Cabut semua akar pahit. Dan kemudian motivasi dirimu. Motivasi dirimu. Banyak baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab ini ada segudang tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya dalam penderitaan. Yang mandul ada, yang pejinah ada, yang pelacur ada, ya kan? Ada di sini, saudara. Namun mereka ketika sampai di tangannya Tuhan, mereka diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur buat firman Tuhan. Yuk kita sembah.